Ada yang masih ingat dengan globalisasi? Masih? Bentar, aku tulis dulu. Kita memasuki pembelajaran kita sudah mempelajari yang namanya globalisasi. Apa saja globalisasi yang kalian masih ingat? Coba Edil, apakah Edil masih ingat apa itu globalisasi? Lupa Edil? Lupa? Oh. Coba Merah, apa itu globalisasi Merah? Lupa juga? Proses yang mendunia. Suatu proses Yang mendunia. proses yang mendunia. Jadi ternyata globalisasi ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Kalau globalisasi ini tidak ada, kalian pernah nggak terpikir kalau kalian pergi ke sekolah masih jalan kaki? Masih Pak. Masih Pak. Ada yang di sini masih jalan kaki pergi sekolah? Ada Pak. Masih jauh rumahnya? Berapa kilo? Palingan kalau kayaknya main cuma 500 meter. Ya main? Nggak sampai 1 jam jalan kan? Jadi globalisasi itu bukan hanya pada kehidupan kita, pada kendaraan iya juga, pada keuangan iya juga, pada apalagi kemarin? HP. Pada pendidikan ada, pada teknologi. Apalagi? Pada ekonomi. Apalagi? Pada transportasi. Itu semua ulah dari globalisasi. Wah. Jadi, apa ini bertanya? Apa manfaatnya globalisasi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Manfaat globalisasi itu apa itu? Kita tahu lah apa manfaatnya globalisasi itu di diri Akil. Apakah mempermudah atau makin mempersulit? Ayo Akil, mempermudah atau mempersulit Akil? Mempermudah. Globalisasi itu ada dia dampak Positif. Tidak hanya positif saja. Yang positif itu artinya yang baik. Yang negatif itu yang tidak baik. Kemarin Bapak sudah ngasih contoh itu tentang apa lebih? HP. Tentang HP. Apa positifnya dari HP itu lebih? Bisa untuk belajar. Bisa untuk Belajar. Kalau negatifnya lebih? Bisa untuk merusak mata. Bisa untuk merusak mata. Lupi biasanya makainya yang mana? Untuk belajar atau main game? Pasti main game. So jangan kayak gitu lagi ya Lupi. Ubah menjadi yang positifnya saja, jangan pakai yang negatif. Coba Mustafa luruskan dulunya dulu. Kita lanjut. Halaman berapa tadi? 7. Di situ kita disuruh membaca, mengamati, menuliskah atau apa? Membaca. Coba Bapak suruh siapa lah ya? Akila. Coba baca satu paragraf dulu Akila. Globalisasi yang bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia dan bagi belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket
menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, roti buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan juga makanan produksi Indonesia. Kalau menggunakan sekali di negara penerima dari kekayaan dari negara, kemudahan dalam pertukaran sesuai positif dari globalisasi. Fatir, ayo perhatikan yang dibaca Fatir. Perhatikan yang dibaca temannya. Coba lanjutkan Fatir, kalau tadi belum perhatikan. Teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai lingkungan dalam globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu dalam sekejap. Berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Dari teks di atas atau yang dibacakan oleh Akila dan Fatir tadi, siapa yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Paham Alvin? Paham. Apa katanya pada paragraf pertama tadi Alvin? Manfaat globalisasi bagi Manusia. apa saja manfaatnya Habib? Coba Habib, apa manfaatnya? Apakah mempermudah Habib atau mempersulit Habib? Mempermudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, sekarang Bapak bagi kalian menjadi 10 ke 10 kelompok. Ada 2 orang yang tidak hadir. Jadi Bapak bagi jawabannya 10 kelompok. Kelompok pertama dimulai dari Rasya dan Alvin, 2 Dika dan Tia, Ulana dan Ron, Supi dengan Eva. Kembali gerakan lagi, berarti itu 4 bulan. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tugasnya apa Pak? Tugasnya adalah nih. Bapak punya lembar kerja. Di sini kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian. Berarti kelompok kalian ada berapa orang? 2. Setiap kelompok 2 orang. Jumlah kelompoknya adalah 10. Apa yang dikerjakan di sini? Kalian Bapak kasih teks. Habis itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pada teks ini dengan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Paham itu? Karena kita sudah paham, langsung saja Bapak bagikan. Ini didiskusikan, bukan kerja sendiri. Dengan merah, diskusi. Dengan akhir, diskusi. Caranya, setelah kalian menulis di sini, kalian harus menyalin di buku kalian. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri atau mau menang sendiri. Silakan ditulis juga di buku catatan atau latihannya masing-masing. Paham itu? Tunggu dulu ya, Elvin. Dengarkan atau baca petunjuk dari lembar kerja ini. Katanya di sini pertama kita disuruh membaca. Habis itu setelah kita membaca kita diharuskan menjawab pertanyaan. Ada berapa pertanyaannya, Bro? Ada 5. Setelah ini selesai
presentasikan ke depan. Dan bagi yang tidak paham dengan presentasi temannya, silakan bertanya. Nanti Bapak kalau memang tidak ada yang bisa jawab, Bapak teruskan jawabannya. Paham itu? Jangan takut nanti untuk maju ke depan. Silakan dikerjakan. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Tapi namanya kan 2 orang berkelompok. Tulis nama temannya di situ. Jangan nama sendiri. Khawatir? Itu nggak usah. Langsung dijawab. Perlu juga lagi ini ditulis soalnya nih. Udah kan? Soalnya udah ada kan? Tulis langsung di situ jawab. Apalagi itu ada siswi. Nggak usah, langsung saja jawab jawabannya. Nanti menghabiskan agak banyak waktu nanti. Apa Mail? Tidak. Jawab pertanyaan. Diskusikan dengan mus. Boleh diskusikan dengan Akil. Dengan mus. Oke. Silakan dikerjakan. Hasil diskusinya sudah selesai, oke? Sudah. Bisa dipresentasikan ini? Bisa. Yuk kita presentasikan. Siapa yang mau terlebih dahulu? Bapak ini dulu ya. Nanti parkir dengan Alif. Silakan maju ke panggung yang mewah ini. Pada senyum semuanya. Silakan dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan perkenalan diri. Kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan nama kami. Nama saya adalah Muhammad Fatir Ramadan dan nama teman saya Alif Asadiki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Besarkan suaranya Fatir. Apa saja dampak positif dari normalisasi HP? Bisa untuk belajar sekolah. 2. Apa saja dampak negatif dari normalisasi HP? Bisa mempengaruhi Dengarkan yang lain. 3. Mengapa normalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena berpakaian mudah-mudi Korea. 4. Mengapa globalisasi menyebabkan kondisi karena ada hal positif dan ada hal negatif. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi? Membeli produk dalam negeri. Apakah teman-teman ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau ngasih saran? Ada? Udah paham semuanya? Ada jawabannya yang lain? Sama semuanya? Mungkin sama. Ada yang lain? Coba Akram. Coba Abid. Nomor 5 sama? Apa bunyinya Abid kalau sama? Membeli produk sama Fatir. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Jadi maksudnya apa tadi maksudnya Bib? Membeli produk dalam negeri ini agar globalisasi tidak semua budaya orang itu masuk ke kita. Tidak semua barang orang itu masuk sama kita. Kalau semua yang masuk kita beli itu semua, siapa yang melakukan membeli sendal Bapak? Siapa namanya tadi? Siapa lagi yang mau beli itu? Kalau kita makin produk dari luar negeri, sebenarnya siapa lagi yang mau memakainya? Ada lagi? Tidak ada kan? Tentu yang orang Indonesia dulu yang akan membelinya, baru diekspor dulu. Baru diekspor. Indonesia yang pakainya dulu, baru diekspor. Paham itu? Ada yang lain? Kalau enggak, Alif dengan Fatir akan menutup diskusinya. Tunggu. Lihat. Coba lebih.
Apa Alfi? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Kita harus mengikuti dampak positifnya atau baik dan tinggalkan dampak negatifnya atau yang tidak baik. Gimana Pak Tir? Betul tuh, ambil yang positif, tinggalkan yang Negatif. Nah, jadi sama sebenarnya lebih yang dibilang oleh Pak Tir tadi. Kita ngambil produk Indonesia dulu, baru kita pakai produk dari luar. Karena di situ katanya menghadapi. Kalau tidak kita hadapi, mungkin kita mundur aja. Produk dari orang banyak masuk, HP dari mana-mana, Indonesia nggak punya apapun. Jadi yang terpuruk negara mana? Apakah Singapura? Indonesia kan? Jadi maksudnya hampir Sama. Kita luruskan sedikit ya Pak Tir ya. Ya. Gimana Pak Tir? Tutup. Nah, silakan. Ini akan menutup presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin maju lagi? Ada. Nah, silakan. Silakan maju. Kelompok berapa ini? Satu. Tadi Pak Tir kelompok 5. Kita dengarkan apakah sama yang dibikin orang ini atau beda. Silakan dimulai Erpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Fatima Anastasia. Saya Alvin Mispaulani. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Jawaban 1. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? 2. Anak akan terlalu sering bermain HP daripada belajar. 3. Mengapa globalisasi dapat mengaruhi budaya bangsa? Yang lain dengar. Anak-anak muda Indonesia memang menikmati tayangan Korea. 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena dapat merusak diri sendiri. Contohnya HP. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Saya hanya mengambil yang baik dan yang buruk kami tinggalkan. Sampai di sini dulu. Kan ditutup dulu. Tanya kepada dulu, paham nggak yang disampaikan oleh Alvin dengan Tasya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Paham semuanya ternyata Tasya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Dan Bapak ingin menjelaskan bahwasannya dampak dari globalisasi ini, manfaat atau tidak bermanfaatnya globalisasi ini adalah tergantung pribadi kita. Kenapa? Ketika seseorang mengambil yang baiknya, orang tersebut akan dapat yang baik. Ketika seseorang mengambil yang tidak baik, tentu dia akan mendapatkan yang tidak baik. Contohnya, ada seorang anak yang menggunakan handphone. Anak itu menggunakan handphone hanya untuk belajar. Dan anak yang satunya lagi menggunakan hanya untuk main game. Itu kan tergantung dia. Umpamanya dia hanya untuk game, berarti dia dapat hanya game. Negatif jadinya. Sampai berhari-hari di kamar, jam-jam main, hanya menatap handphone.
Tapi kalau digunakan untuk belajar, menggunakan atau mencari informasi terbaru, itu semua yang kita inginkan ada jawabannya. Betul atau salah yang Pak? Betul. Contohnya lagi, kalau di dunia kesehatan ada yang namanya obat bius. Pernah dengar? Pernah. Kalau digunakan untuk atau yang tepat, obat bius itu digunakan untuk orang yang akan melakukan operasi. Tetapi ada sekelompok orang yang salah menggunakan. Mereka menjadikan barang hiburan atau barang yang tidak baik, seperti narkoba. Itu hanya untuk menghancurkan diri sendiri. Bahkan diri sendiri dia tak mau mempedulikan lagi. Apalagi orang lain. Itu contoh di dunia kesehatan. Jadi globalisasi ini tergantung dari yang negatif atau positif. mengambilnya yang mana? Mau mengambil yang positif kah? Mau mengambilkan yang negatif? Nah, sebelum Bapak tutup, silakan kepada pihak untuk menyimpulkan pembelajaran. Silakan pihak. Di situ aja berdiri. Situ aja berdiri. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Dampak globalisasi ada dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Manfaat dari globalisasi yaitu dari dampak positifnya adalah contoh mobil, mempermudah perjalanan dan bisa menumpangi beberapa orang. Dampak negatifnya, contoh mobil juga, kalau tidak mengikuti peraturan lalu lintas akan terjadinya kecelakaan. Habis pihak? Jadi ternyata globalisasi ini kata pihak adalah suatu proses yang Dunia. Jadi setelah disimpulkan pihak ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat dilanjutkan atau dipelajari ke besok pagi. Karena masih bermanfaat kan? Ya, Pak.